Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Belum saja sudah berjam. Kalau di Sunda saya harus mengatakan sampurasun. Bapak dan Ibu sekalian, para kepala dinas pendidikan atau yang mewakili dari 35 provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Kemudian para mitra, pakar, guru-guru, dan tentu saja rekan saya Pak Sarif, kepala seluruh jajaran dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan ini moderator yang menakjubkan ya. Saya semalam agak juga ini tiba-tiba bapak-bapak ngembang gitu. Sambil saya juga nggak ngerti apa yang ngembang. Tadi juga Pak saya film yang film aja gitu. Ya. Disebut nama saya juga nggak ngerti apa gitu. Nah, jadi ketidakmengertian saya sama dengan ketidakmengertian Pak Sarif sebetulnya. Ini Pak Sarif pura-pura ngerti aja. Gitu. Ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan insya Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita ini adalah sehat yang afiat. Amin. Selanjutnya saya tentu wajib ini berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir di tengah-tengah berbagai macam kesibukan, agenda-agenda yang mungkin sudah terjadwal sebelumnya, dan datang ke tempat ini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian bertukar pikiran begitu, sehingga apa yang kita rencanakan ini betul-betul sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini menjadi salah satu bagian dari amal soleh kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya tadi malam saya mau melanjutkan menambahkan berbagai komentar, menjelaskan apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Pak Ahmad Nur Rafiq dan Pak Herman Rahmat. Namun ketika saya melihat jam tangan ini sudah 21.30, wah ini menjadi berat bagi saya. Ya, karena mungkin sebagian tidak tahu kecil besar atau semuanya, bahkan ketika dilanjutkan acaranya langsung mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya ya sudah lah, saya katakan kita tutup saja gitu ya. Karena ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sarif, acara dimulai lagi pukul berapa? Pukul 19 Pak. Kalau Pak Sarif rasanya jarang menyebut jam 7 gitu. Menyebutnya benar secara bahasa Indonesia. Gitu ya. Pukul 19 Pak. Oh kalau gitu 1 jam, jadi saya 8 sampai 9 dan cukup lah gitu. Ternyata kita keasikan, ada yang asik memang menikmati makan malam, lalu ada kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang memang sangat menginspirasi ya, tentang praktik-praktik baik di dua kabupaten kota itu. Nah, jadi saya katakan ini besok saja lah sekalian biar lebih segar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya bukan arahan. Kalau arahan itu seperti dari atasan kepada bawahan, ini tidak ada urusan atasan bawahan. Karena yang di atas tetap baju, yang di bawah tetap rok gitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan ini hanya berbagi pandangan bagaimana sebetulnya
konsep revitalisasi bahasa daerah yang pada 2021 saya gagas bersama dengan beberapa teman di Badan Bahasa, itu muncul kemudian berkembang. Tadi disebut-sebut oleh Pak Sarif dan juga mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mengetahui, 2021 itu betul-betul uji coba. Kita hanya menguji coba untuk 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan bahasa yang terbatas, yaitu 5 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Toraja, Makassar, dan Bugis. Kenapa kok tiba-tiba 3 daerah ini yang muncul gitu? Banyak alasannya. Ya, yang salah satunya tentu saja kita melihat penurunan jumlah penutur dari bahasa-bahasa ini seperti yang disampaikan tadi malam oleh Pak Ahmad. Bagaimana bahasa-bahasa besar sekalipun gitu ya, itu menurun jumlah penuturnya. Tidak ada bahasa daerah di dunia ini dari sekitar 7.800 bahasa daerah yang ada di alam dunia ini itu mengalami kenaikan penuturnya. Tidak ada. Semuanya mengalami penurunan. Nah, statistik yang saya baca itu untuk bahasa Sunda misalnya, 10 tahun terakhir itu turun angkanya sekitar 2 juta orang. Kalau 2 juta orang dari ya 40-50 juta gitu, itu mungkin tidak terlalu terasa. Tapi coba bayangkan untuk bahasa-bahasa kecil yang jumlah penuturnya mungkin hanya puluhan ribu, atau mungkin hanya ribuan, atau hanya ratusan. Kehilangan 100 orang saja itu sudah sesuatu. Bahasa Jawa ternyata mengalami hal yang sama. Jadi jumlah penutur sekitar 73 sampai 80 juta begitu ya. Tergantung statistik mana yang kita pakai, itu mengalami penurunan yang sama. Penuturnya apakah bertambah? Tidak. Penuturnya tetap berkurang. Dan ini bisa lagi jumlahnya dibandingkan dengan bahasa Sunda. Ya. Karena memang penutur bahasa Jawa juga termasuk yang sangat mubahil gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, data statistik yang diperoleh gitu ya oleh BPS pada sensus tahun 2020 dalam long form-nya, itu dalam formulir lengkapnya gitu, penutur bahasa Jawa itu yang menggunakan bahasa Jawa di dalam lingkungan keluarga itu hanya sekitar 73-74% di dalam lingkungan keluarga. Padahal mereka ini adalah penutur bahasa Jawa asli. Orang tuanya berbahasa Jawa, ya, artinya ibu bapak itu berbahasa Jawa. Berarti kan anak-anaknya juga berbahasa Jawa mestinya gitu kan. Nah, ini ternyata hanya di angka 70-an, 70 lebih sedikit lah, 73-70. Artinya 73% itu 27% tidak lagi menggunakan bahasa Jawa. Dan angka ini menurun ketika dilihat proporsinya bagaimana nih kalau di lingkungan masyarakat. Ternyata angkanya turun lagi gitu. Angkanya itu hanya sekitar 70-71. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, tantangan yang oleh UNESCO disebutkan bahasa daerah, bahasa ibu itu mengalami tantangan luar biasa akibat adanya globalisasi, dan setiap 2 minggu Bapak Ibu ada satu bahasa ibu itu mati ya, di alam dunia ini dari 7.800-an. Jadi setiap 2 minggu mati. Karena apa? Yang disebut mati itu tidak ada lagi penuturnya. Bahasanya mungkin masih ada, tapi penuturnya sudah tidak lagi mau menggunakannya. Karena mungkin faktor migrasi, faktor mungkin kawin silang gitu. Kawin silang manusia dengan manusia, tentunya bukan manusia dengan domba gitu ya. Dari satu bahasa dengan bahasa yang lain gitu. Kemudian ada karena bencana gitu ya, mungkin juga karena pengaruh-pengaruh lain. Dan yang terutama sebetulnya karena sikap bahasa. Sikap bahasa itu artinya para penutur itu sudah tidak lagi melihat bahasanya sebagai bahasa yang bergengsi untuk dipakai, tidak lagi fungsional untuk digunakan bersama dengan sesamanya begitu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan berat. Nah, melihat fenomena ini, maka 2021 itu saya iseng-iseng sebetulnya ngobrol dengan kawan-kawan.
Ada sih sebetulnya yang sekarang ini terjadi ketika kita bicara tentang revitalisasi bahasa daerah. Nah, kawan-kawan di Badan Bahasa, karena saya kan waktu 2021 itu betul-betul baru ya Bapak Ibu masuk ke Badan Bahasa. Sebelumnya saya menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten di London, ditarik pulang untuk menjadi kepala Badan Bahasa. Kemudian pada saat bicara dengan kawan-kawan, ya kita adakan ini aja Pak, ada istilahnya itu pasang diri gitu ya, atau festival atau perayaan gitu. Terus saya tanya, setelah itu apa? Ya tidak ada apa-apa. Terus sebelumnya apa? Ya tidak ada. Yang penting kita pengumuman gitu ya, pengumuman kepada mitra-mitra kita bahwa kita mau mengadakan festival, lomba atau apapun namanya gitu. Nah, saya katakan kok begitu sederhananya. Sesuatu yang besar tidak bisa diambil tindakannya dengan cara yang kerdil. Jadi harus ada cara besar juga, berpikir besar. Nah, ini yang saya katakan kepada teman-teman, selesaikan kebiasaan seperti itu hari ini saja, tidak boleh berlanjut. Maka kita ubah sekarang. Itu yang saya sebut dengan jangan lagi hit and run. Sekali pukul, balik, udah. Seperti gaya film laga ya, Chuck Norris. Atau dalam tinju itu Mike Tyson. Ya, pukul, lari, udah gitu. Kan gayanya beda dengan Muhammad Ali gitu kan. Nah, atau dengan Sugiri Lennon. Ya, itu berbeda. Nah, saya katakan pelestarian sebuah bahasa atau revitalisasi dalam konteks ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak boleh lagi kita hanya melakukan pendokumentasian, lalu diadakan pasang diri atau lomba atau festival, setelah itu tidak diopeni lagi. Nggak bisa. Karena bahasa itu faktor pembiasaan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Maka dari situlah kita merancang bagaimana ini caranya. Maka saya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para ahli, karena saya sendiri bukan ahli dalam bidang pelestarian bahasa daerah ya. Bidang saya itu lebih kepada urusan forensik linguistics. Kalau menjadi saksi ahli di pengadilan gitu. Nah, yang begitu-begitu itu urusan saya. Dan saya juga bukan ahli bahasa Sunda, walaupun saya penutur asli bahasa Sunda gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang melatari ya mengapa saya berpikir sangat radikal gitu ya, mengubah cara yang biasa dilakukan berpuluh tahun oleh teman-teman di Badan Bahasa, lalu saya ubah, hentikan, tidak ada lagi acara-acara yang namanya penataran satu hari, kemudian kita sampaikan, lalu selesai, tidak ada lagi pasang diri atau lomba atau festival yang hanya diumumkan lalu selesai dalam 1-2 hari, tidak ada kelanjutannya, maka itu tidak ada lagi. Nah, untuk itu ya saya mereformasi program yang ada di Badan Bahasa. Nah, karena mata saya itu di depan ya Bapak Ibu tidak bisa melihat apa yang ada di sini, saya mohon izin untuk berdiri karena katanya kalau dosen harus berdiri kan gitu ya. Kalau yang duduk itu biasanya anggota dewan. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal-hal yang ingin saya sampaikan, tapi tentu tidak semuanya karena terlalu banyak. Nah, saya masuk ke Badan Bahasa itu, program di Badan Bahasa itu banyak sekali. Malah ada 9 kalau tidak salah, 9 prioritas. Karena kalau prioritas tidak banyak, harus fokus saja. Maka saya ini perkenalan tentang Badan Bahasa dulu ini ya. Badan Bahasa itu ada punya 1 sekretariat badan, ada 3 pusat dan 30 UPT. Balai Bahasa di Jawa Tengah ini salah satunya. Jadi kami punya 4 eselon 2, 1 eselon 1 dan di sini ada 30 UPT. Nah, ini
pimpinannya. Kemudian, nah ini program prioritasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pelindungan bahasa dan sastra itu merupakan sepertiga dari program saya. Program pertama itu literasi, program kedua itu pelindungan bahasa dan sastra, yang ketiga itu internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, bicara tentang literasi ini, ya, terutama dalam penyediaan buku bacaan untuk anak SD, anak PAUD yang kemarin diluncurkan oleh Mas Menteri. Tahun ini saja, tahun kemarin saja 2022 kami menyediakan 15,3 juta buku, kemudian diserahkan kepada PAUD dan SD. Anak PAUD, satu PAUD itu menerima sekitar 80 sampai 100 buku, kemudian SD itu menerima sekitar 1.600 buku, ya, bacaan. Bukan buku teks, ini buku bacaan. Dan buku bacaan itu tidak banyak kata-katanya, bukan teks, tapi banyak gambarnya, gitu ya, berwarna semuanya. Itu dibagikan secara gratis, tapi baru terbagikan ke 20.000 sekolah, yang belum semuanya. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi anggaran untuk penambahan jumlah buku yang akan disebarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Saya tidak tahu di Jawa Tengah ini di wilayah mana yang menerima buku sebanyak itu. Nah, salah satu sumber dari buku itu adalah hasil terjemahan, ya. Terjemahan dari mana? Dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Untuk terjemahan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, kami lakukan dengan dua cara. Yang pertama, menerjemahkan karya-karya yang sudah ada, ya, karya-karya yang sudah tersebar gitu di masyarakat, kemudian langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu kami cetak. Atau melalui sayembara. Nah, sayembaranya menulis di dalam bahasa daerah, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu Pak Sari tahun ini berapa Jawa Tengah. Belum ada informasi dari sudah ada informasinya. tapi belum sampai ada 15 juta itu awal-awal yang disampaikan, tapi Jawa Tengah juga ada 15. Bukan, buku penerjemahan yang Penerjemahan itu saya sudah butuh 97. Nah, jadi Jawa Tengah ini untuk tahun ini akan ada sayembara menulis dalam bahasa daerah itu 97 judul, ya. Nah, berarti sama dengan Yogyakarta kemarin, ya. Nah, ini para penulis dalam bahasa daerah itu diundang, silakan ikut ini nih, ya, menulis untuk bacaan SD dan PAUD. Pasti bukan teks yang banyak ya, bukunya buku sederhana untuk anak-anak usia 3, 4, 5, 6 tahun gitu, ya. Karena itu yang ingin kita naikkan literasinya. Nah, kemudian yang pelindungan bahasa ini, pelindungan bahasa dan sastra itu seperti yang sekarang kita lakukan di sini, ya. Nanti programnya akan saya jelaskan. Dan yang ketiga ini internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang diajarkan di 52 negara. Pembelajarnya jumlahnya sekarang ada 152.000 orang. Nah, waktu saya masuk pembelajarnya itu hanya sekitar 63.000 selama berapa 6 tahun gitu, dan naik sangat cepat itu dalam 2 tahun terakhir. Sekarang pembelajarnya ada 152.000-an di 52 negara. Nah, jadi ada penambahan negara yang cukup signifikan. Dan terkait internasionalisasi bahasa Indonesia ini, saya ingin tekankan kembali apa yang saya kemarin sampaikan di Yogyakarta. Sedang ada upaya, ya, saya dan teman-teman gitu, kami sedang mengusulkan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dalam General Conference di UNESCO. Dan ini barusan juga, makanya saya agak WA-an juga barusan, sedang koordinasi dengan tim Kemlu untuk pengusulan di akhir bulan ini, ya. Kalau itu masuk berarti nanti akan dipastikan pada bulan Mei pada sidang UNESCO untuk ditetapkan agendanya pada bulan November. Jadi perjalanan masih panjang dan mudah-mudahan
niat baik kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO. Ya, untuk General Conference ini lancar dan berhasil gitu. Nah, itu upaya yang sedang kami lakukan. Kemudian, nah ini barangkali ada yang belum tahu ya. Kami punya aplikasi namanya Halo Bahasa. Bisa diunduh melalui iOS yang handphonenya pakai iPhone atau yang pakai Android. Ya, Android apa saja, boleh Samsung, boleh Oppo, boleh apapun lah gitu ya. Namanya Halo Bahasa nih. Nah, di Halo Bahasa ini ada KBBI, ya. Jadi KBBI kami sudah tidak lagi dicetak sekarang ini. Semua melalui ini dan kami mutakhirkan setiap 6 bulan. Dan persis tanggal 11 Maret yang lalu, hari 11 Maret itu? Sabtu ya. Hari Sabtu yang lalu pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, pencarian KBBI kita itu menyentuh angka 200 juta. Karena kita fasilitasi. Dan ini angka yang diperoleh angka 100 juta terakhir ini hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi kita sudah mulai bersaing dengan Oxford ya, dengan kampus Oxford itu. 200 juta. Itu 11 Maret pukul 10.20. Ada catatannya. Dan itu angka 200 juta. Kemudian ada IED juga. Nah, mungkin zaman-zaman kita ini kan tahunya IED ya. Kemarin Badan Bahasa sempat mengubahnya menjadi PUEBI. Tapi ternyata tidak banyak dikenal. Karena namanya IED. IED lebih mudah diingat, diucapkan daripada PUEBI. Ya. Saya juga begitu masuk ke Badan Bahasa, Pak ini ada PUEBI. PUEBI itu apa sih? Ternyata pedoman umum aja bahasa Indonesia. Kepanjangan. Udahlah, balik lagi ke IED sebenarnya. Baliklah ke IED dan edisi kelima yang baru nih. Kemudian ada SIPEDI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Nah ini kalau Bapak Ibu mengetik di Word ya, kalau pakai bahasa Inggris itu kan ada Grammarly ya, untuk mengoreksi tata bahasa. Nah kami sedang membuat ini. Sekarang baru ejaan, belum ke tata bahasa. Ini sedang kami sempurnakan untuk mudah-mudahan bisa segera diluncurkan dalam bentuk seperti Grammarly-nya bahasa Inggris gitu ya. Sehingga nanti yang biasa tulis dan tulisannya masih banyak salah, misalnya apakah di dapur atau di dapur disatukan, dibangun apa dibangun gitu kan, apakah diletakkan apa diletakkan itu kayaknya satu apa dua gitu yang gitu. Nah ini nanti bisa dikoreksi langsung oleh SPEDI gitu ya. Nah kemudian UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, ini mungkin sudah pada hafal ya. UKBI ini. Kemudian ya sudahlah, nanti ya itu saja, diunduh ya, gratis. Nah regulasi kebahasaan, saya tidak akan ungkap ini karena bolak-balik juga Pak Bambang tadi malam sudah bicara tentang peraturan-peraturannya. Nah, saya lewat saja ini. Nah, ini kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, sebarannya kira-kira seperti ini. Di Papua ada 428 bahasa. Jadi di Papua saja, dengan penduduk yang relatif tidak padat, bahasanya itu ada 428. Sementara